Soal yang pertama, diketahui matriks P ini X plus 3, X plus 5, 4, dan X min 1. Nah, jika determinan P itu adalah negatif 8, nah kita diminta untuk menentukan pernyataan mana yang benar. Nah, jawaban benarnya ini bisa lebih dari 1. Nah, jadi kalau misalnya kita punya matriks, katakanlah matriks P gitu ya, di sini. Kita punya matriks P seperti ini. Itu matriksnya A, B, C, D gitu. Nah, kalau mau cari determinannya berarti tinggal kita kaliin aja diagonalnya. Jadi ini A kali D, determinannya ya. Dikurangi B kali C. Nah, yang ini sama yang ini. Berarti di sini kita kaliin ya unsur-unsur yang diagonalnya. Diagonal yang kanan dulu. Nah, untuk menentukan determinan matriks P itu berarti determinannya di sini X plus 3 kita kali sama X min 1 dikurangi B kali C ya. B kali C-nya berarti yang ini kan 4 kali X plus 5. Jadi kurangi 4 kali X plus 5. Nah, determinannya ini diketahui negatif 8. Nah, berarti kita beresin dulu ya yang ini. Ini kita selesaiin dulu. Jadi kalau kita beresin berapa tuh? X kali X di sini adalah X kuadrat. Kemudian di sini X kali 1 kali min 1 ya min 1X ya. Min 1X ditambah 3X ya ini jadi 2X. Kemudian 3 kali min 1 itu negatif 3. Kurangi 4 kali X yaitu 4X. Min 4 kali 5 yaitu min 20 ya. Sama dengan min 8. Nah, jadi kita selesai nih persamaannya. Jadi X kuadrat. Kemudian yang ini yang mengandung variabel X kita kumpulin. Ini 2X. Negatif 4X. Itu jadi berapa tuh? Jadi negatif 2X ya. Sekarang yang angka. Nah, yang angkanya di sini min 3 minus 20 itu minus 23 ya. Kemudian ini ada minus 8 di sebelah kanan tanda sama dengan. Ini pindah ruas ke kanan. Pindah ruas ke kiri maksudnya. Jadi minus 23 kita tambah 8. Kalau pindah ruas kan tandanya mesti berubah. Jadi minus 23 tambah 8. Ini jadi minus 15. Nah, jadi akibatnya di sebelah kanan tanda sama dengan ini jadi 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Jadi X min 5 kali X plus 3 ya. Nah, jadi di sini kan kita dapat pembuat nolnya ya. Pembuat 0 dari negatif 5 ya berarti X sama dengan 5. Terus pembuat 0 dari X plus 3 ini adalah X sama dengan min 3. Nah, jadi solusinya di sini akan ada 2 nilai X yang memenuhi. Ya. Nah, berarti pernyataan 1 ini salah ya. Ada 2 nilai X yang memenuhi, ini benar. Pernyataan 2. X yang memenuhinya itu 3 dan 5 salah ya. Karena di sini kan min 3. Jadi ini kita coret. Terus X yang memenuhi di sini min 3 atau 5 ini benar. Kemudian hasil penjumlahan nilai X yang memenuhinya ini 5. Kalau kita tambah sama min 3 itu hasilnya 2 ya. Jadi yang ini juga salah. Jadi buat soal nomor 1 pernyataan yang benar di sini adalah pernyataan 2 dan pernyataan 4. Jelas ya? Nah, soal yang kedua, matriks P, Q, dan R memenuhi persamaan matriks PQ kurang I sama dengan R. Nah, I-nya itu merupakan matriks identitas. Kita harus tahu ya, matriks identitas itu 1, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, matriks P sama R-nya udah tahu, kita harus ngecek opsi yang diberikan pada soal ini satu-satu. Yang pertama kita lihat ya, determinan matriks P. Kita cek opsi 1. Determinan itu berarti AD kurang BC ya pada matriks P. Ini A-nya, ini D-nya.
Berarti 2 kali 1 berapa tuh? Determinan P sama dengan 2 kali 1, 2 gitu ya. Dikurangi diagonal kirinya, ini kita kaliin ya unsur-unsurnya, jadi 2 kurang 3, ya ini negatif 1. Ini salah ya. Nah, sekarang kita cek opsi kedua, menentukan matriks Q. Nah, berarti PQ ini sama dengan I tambah R ya. Jadi yang negatif I di sini kan harus pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi tandanya berubah jadi I gitu. Terus kita jumlahin aja unsur-unsur yang seletaknya. Ya, jadi ini PQ sama dengan I tambah R-nya. Ini bisa kita hitung nih. Berarti I-nya kan ini 1001. Unsur-unsur seletaknya kita jumlahin ya. Di sini kita lihat matriks I yang ini 1, yang ini 9. Kalau kita jumlahin itu 10. Terus 19 tambah 0 itu 19. 3 tambah 0 ya 3. Terus 6 tambah 1 itu 7 ya. Nah, sekarang kalau kita mau cari matriks Q di sini, ingat kalau kita mau cari perkalian, mau cari salah satu unsur matriks dari perkalian dua buah matriks, berarti Q ini tinggal kita kalikan nilai P inverse dengan matriks I tambah R ini. Kan ingat lagi ya, kalau kita punya matriks AX sama dengan B, berarti matriks X-nya itu adalah A inverse kali B. A inverse-nya itu di sebelah kiri. Kenapa? Supaya kalau kita kalikan A yang ini dengan A inverse, nanti bakal jadi matriks identitas gitu. Kalau yang di sebelah kiri kita kalikan dengan A inverse, yang sebelah kanan juga mesti kita taruh A inverse di sebelah kiri B gitu. Jadi sama-sama ditaruh di kiri. Jadi ini setara tuh. A inverse kali A itu jadi I, dan kita peroleh matriks X doang. Nah, sama halnya dengan ini, berarti yang Q-nya itu adalah matriks P di inverse dikalikan dengan matriks yang ini, yang I tambah R. Katakan aja matriks ini matriks S gitu ya. Berarti kalau kita mau cari matriks Q, ini tinggal 1 per determinan P. Determinan P-nya kan udah tahu nih, min 1. Kali matriks P-nya berapa tadi itu? 2, 3, 1, 1 gitu ya. Nah, ini kalau di inverse, diagonalnya kita tuker. Ya, jadi awalnya 21, ini jadi 12. Terus ini minus sama minus. Kita kasih minus di kedua ruas. Nah, kita kaliin sama matriks S-nya tuh. 10, 19, 3, 7. Nah, ini min 1. Kalau kita kalikan dengan yang ini, ya berarti ini minusnya hilang ya. Yang ini jadi minus, ini bakal jadi plus. Yang ini bakal jadi plus, yang ini bakal jadi minus. Jadi ini kita hapus aja, biar gampang. Kalau yang plus. Baru kita kaliin matriksnya. Cara ngaliin matriks masih ingat ya. Kita buat baris sama kolom. Satu-satu nih kita kaliin. Berarti min 1 kali 10 itu min 10. Min 10 ditambah 3 kali 3. Min 10 tambah 9 itu min 1 gitu. Lagi, ini urutannya. Min 1 kali 19 itu min 19. Tambah 3 kali 7. Jadi min 19 tambah 21 itu adalah 2. Lagi. 1 kali 10 itu 10. Jelas ya urutannya. Terus yang ini barisnya min 2 kali 3 gitu. Jadi 10 kurangi 6. Itu 4. Pokoknya baris kali kolom. Lagi terakhir 1 kali 19. 19 dikurangi ditambah min 2 kali 7. 19 ditambah min 14 itu 5.
gitu ya. Cocok nggak ini sama matriks Q? Min 1, 2, 4, 5. Oke, ini cocok ya. Sekarang kita cek opsi 3 ya. Opsi 3 berarti matriks P kurangi matriks Q di sini. Matriks P-nya kita udah tahu tadi, matriks P-nya itu 2, 3, 1, 1 ya. Matriks Q-nya min 1, 2, 4, 5. Berarti matriks P kurangi Q di sini kita kurangin ya. 2 dikurangi negatif 1. Jadi 2 minus 1. Itu jadi 3. Lagi 3 dikurangi 2, ini jelas 1. Terus 1 kurangi 4, itu min 3. Terus 1 kurangi 5, itu min 4. Cocok nggak ya jawabannya? Oh, nggak ya, karena ini kan unsurnya 3. Yang ini dipilihan 1 gitu. Jadi yang ini salah. Terus matriks P tambah Q. Kita lihat di opsi keempat. Matriks P tambah Q. Berarti kita tambahin unsur-unsur seletaknya. 2 tambah min 1 itu 1. Terus yang pinknya 3 tambah 2, 5. 1 tambah 4 itu 5. 1 tambah 5 itu 6. Nah, ini juga nggak cocok. Terus inverse matriks P. Nah, inverse matriks P berarti yang ini kan ya. Inverse matriks P kita tahu nih. Nah, ini P inverse. Nah, unsurnya P inverse sebelum kita kalikan dengan S kan yang ini. Sama nggak sama yang ini? Oh iya, cocok ya. Berarti ini benar juga. Jadi pernyataan yang tepat itu pernyataan nomor 2 dan nomor 5. Oke, soal yang ketiga. Di sini tersedia soal cerita ya. Ceritanya di sini ada seseorang mempunyai usaha UMKM. Dan dalam satu periode selalu tersedia 60 liter air minum. Nah, pada periode ini disediakan air kemasan 3 galon besar dan 3 galon kecil. Nah, di sini biasanya kita misalin aja galon besar itu sebagai X, galon kecil itu sebagai Y ya. Kan selalu tersedia 60 liter air minum. Berarti ya 3 kali X ditambah 3 kali Y itu mesti sama dengan 60. Nah, pada periode sebelumnya disediakan air kemasan juga 2 galon besar dan 6 galon kecil. Galon besar sebagai X, galon kecilnya sebagai Y. Ya. Jadi sini 2X tambah 6Y. Nah, dalam satu periode air galon itu selalu tersedia 60 liter. Berarti ini juga mesti sama dengan 60. Nah, kalau SPL DV ini kita ubah jadi matriks, tentu harus matriks 2 kali 2 dan matriks 2 kali 1 ya. Artinya matriks yang ukurannya 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2, dikalikan matriks yang barisnya ada 2 dan kolomnya 1. Ya, matriks ini barisnya ada 1, kolomnya ada 2 ya. Kan ini kolom 1, kolom 2. Jadi jelas yang ini pasti salah. Karena baris sama kolom ini harus saling meniadakan, teman-teman. Supaya nanti kalau kita peroleh solusinya ya matriks 2 kali 1. Ya udah, berarti pasti yang benar kayak gini kan. Kita ambil aja koefisien X dan Y-nya. Jadi 33, 26. Nah, ini XY sama dengan 60, 60. Nah, opsi 1 salah. Ya. Opsi yang kedua itu benar. Kemudian jumlah air dalam 1 galon besar dan 1 galon kecil. Berarti kita harus cek di sini X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Kita eliminasi aja biar gampang. Nah, ini kalau kita bagi 3 semua, jadi kita dapat persamaan 1 ya. Sini X tambah Y sama dengan 60. 60 bagi 3, sorry, jadi 20. Ini kita bagi 2 semua.
Jadi 2x bagi 2 itu x, 6y bagi 2 itu 3y ya. 60 bagi 2 itu 30. Ya, kita kurangin aja di sini. X kurang X habis. 1Y kurang 3Y itu negatif 2Y. 20 kurang 30 itu min 10. Min 2 kali berapa yang hasilnya min 10? 5 kan jawabannya. Nah, sekarang kita udah dapat Y-nya. Tinggal cari X-nya. Pakai persamaan 1 aja yang gampang. X tambah 5 sama dengan 20. Jadi X-nya itu sama dengan 15. Nah, berarti jumlah air dalam 1 galon besar dan 1 galon kecil 20 liter itu betul atau enggak? X tambah Y. 5 tambah 15, 20. Ini benar ya. Volume air dalam 1 galon besar itu 18 liter. Itu salah ya. Galon besar tadi kan yang X. Ini harusnya 15. Dalam 1 galon kecil itu 15 liter. Ini juga salah. Harusnya 5 ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang kedua dan yang ketiga. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat soal yang keempat. Nah, diketahui fungsi polinomial didefinisikan oleh fx sama dengan sekian. Nah, di sini kita diminta untuk mengecek lagi pernyataan-pernyataan mana yang benar. Jawaban yang benar ini bisa lebih dari 1. Nah, kita lihat di sini suku utamanya adalah 2x pangkat 5. Suku utama itu adalah yang mengandung variabel x dengan pangkat tertinggi. Ya, berarti ini jelas ya. Negatif 2x pangkat 5, ini adalah suku utamanya. Nah, sementara di pernyataan ini adalah 2x pangkat 5. Jadi jelas ini salah. Nah, sekarang nilai f dihitung di 2 itu adalah 3. Artinya kita ganti setiap variabel x di sini dengan 2. Semuanya kita ganti dengan 2. Jadi berapa tuh? Negatif 2 dikali 2 pangkat 5, 32. Ditambah 4 kali 2 pangkat 4, itu 16. Kurangi 4. Ditambah 8 kali 2, 16 ya. Kurangi 9. Nah, yang ini kan negatif 64. Ini juga 64. Berarti ini habis nih. Jadi 0. Terus ini 16 dikurangi 9 dikurangi 4. Berarti 16 dikurangi 13. Itu hasilnya 3. Ini benar ya. Sesuai dengan pernyataan kedua. Kemudian konstanta kita lihat di paling ujung yang nggak mengandung variabel x. Ini yang jadi konstanta adalah negatif 9 ya, bukan 9. Jadi pernyataan ketiga itu salah. Kemudian pernyataan keempat, derajat polinomial tersebut adalah 5. Nah, karena ini adalah polinomial pangkat 5, ya berarti ya derajatnya benar. Pangkat tertingginya kan pangkat 5, ya artinya derajat polinomial tersebut adalah 5. Kemudian salah satu x yang membuat fx sama dengan 0 itu adalah 1. Nah, supaya gampang, karena TKA ini makan waktu ya, kita jangan cari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Artinya di sini kita bisa coba nilai x-nya kalau kita uji pakai 1, hasilnya apakah 0 atau enggak. Kalau dia 0, ya berarti pernyataan yang kelima benar. Sekarang coba kita lihat ya, f kalau dihitung di 1. Berarti f1 sama dengan negatif 2 kali 1 pangkat 5 ya 1 kan. Ditambah 4 kali 1 pangkat 4 itu 4. Kurangi 1 ditambah 8 kurangi 9. Nah, kita lihat yang ini jadi berapa nih. 2 kurangi 1, ini 1. Tambah 8 kurangi 9, ya hasilnya 0 ya. Berarti pernyataan yang kelima ini benar. Jadi opsi yang benar di sini adalah opsi nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Jelas ya? Nah, soal yang kelima, diketahui fungsi polinomial ini didefinisikan oleh fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 8x kuadrat tambah 3x kurangi 2. Nah, di sini jawaban yang benarnya bisa lebih dari 1. Kita lihat di sini fungsi memotong sumbu x di negatif 2,0.
Kalau memotong sumbu X, itu artinya nilai fx ini harus 0. Nah, kita uji, kalau misalnya X-nya negatif 2, apakah dia hasilnya 0 atau enggak. Jadi, kita masukin aja X-nya dengan negatif 2. Nah, jadi F negatif 2, di sini kita tulis ulang aja ya, ini F negatif 2. F dihitung di negatif 2. Berarti 3 dikali negatif 2 pangkat 3 tuh negatif 8 ya. Kali 3 itu kan negatif 24. Ditambah 8 kali negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat 4. Kali 8 itu 32. Terus tambah 3 kali min 2 berarti kurangi 6. Kurangi 2. Ya, yang ini hasilnya 0 ya. Kan ini 8 dikurangi 8 ya hasilnya 0. Berarti opsi yang pertama ini benar. Dengan cara yang sama, kita cek pernyataan yang kedua ya. Artinya ini kalau kita tes di sepertiga dan kita dapat hasilnya 0, berarti dia benar motong sumbu X di titik sepertiga, 0. Nah, di sini kita ganti X-nya dengan sepertiga. Berarti di sini 3 dikali 1/3 pangkat 3 tuh jadi 1/27. Tambah 8 kali sepertiga kuadrat itu jadi 1/9. Tambah 3 kali sepertiga. Kurangi 2. Ya, ini kan jadi 1/9. Terus ini kalau teman-teman lihat, 1 ditambah 8 kan 9. 9/9 berarti yang ini 1 nih. Ini 1 ditambah, ini coret jadi 1, kurangi 2. Jadi 2 kurang 2, ya hasilnya 0 juga ya. Jadi, ini pernyataan yang kedua benar juga. Nah, kita lihat pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga itu fungsi memotong sumbu Y di 0, negatif 2. Kalau memotong sumbu Y, artinya X-nya itu kita ganti sama 0. Nah, di sini X-nya kita ganti sama 0. Kalau kita masukin X-nya 0, hasilnya apakah negatif 2 atau enggak? Coba kita cek di sini. Berarti F dihitung di 0. 3 kali 0 pangkat 3 itu 0. Tambah 8 kali 0 kuadrat 0 juga. Tambah 3 kali 0 itu 0. Kurangi 2. Ya, ini kebetulan jawabannya sama ya, negatif 2. Jadi opsi yang ketiga ini benar. Nah, jumlah akar-akarnya ini adalah polinomial berderajat 3 ya. Kalau polinomial berderajat 3 itu bentuknya seperti ini. AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Nah, kalau misalnya kita mau cari jumlah akar-akar, berarti kan fx-nya harus sama dengan 0. Berarti X1 tambah X2 tambah X3, kita lihatnya dari koefisien B selalu. Dari sini ya. Nah, rumusnya berdasarkan teorema Vieta, ini adalah negatif B per A. Kalau hasil kali, berarti X1 kali X2 kali X3. Hasil kali ketiga akar. Ini tandanya nanti selang-seling. Ini min, ini plus, ini min. Berarti kita lihatnya dari D-nya di sini. D-nya itu tandanya berarti negatif. Jadi negatif D per A. Ini sekalian untuk mengecek opsi yang kelima. Ya. Jadi kalau polinomialnya kayak gini, 3x pangkat 3 tambah 8x pangkat 2 tambah 3x kurang 2. Teman-teman perhatikan, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini D-nya. Jangan lupa minusnya di bawah ya. Berarti kalau min B per A, gimana tuh? Ini kan A, ini B, ini C, ini D gitu. Jadi langsung aja ya, min B per A, ini negatif 8/3. Nah, ini cocok sama pilihan yang keempat ya. Kalau hasil kali akar-akarnya, negatif D per A. Berarti negatif 2 itu 2/3. Nah, ini juga cocok. Jadi semua pilihan pada soal nomor 5 ini benar semua. Jelas ya? Soal yang ke-6. Nah, sistem
irigasi otomatis membutuhkan energi listrik untuk bekerja. Nah, ini energinya didefinisikan oleh E sebagai fungsi X. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kita cek satu-satu pernyataan yang tepat ya. Nah, yang pertama di sini nilai limit X menuju tak hingga. Ini bisa langsung kita cari untuk mengecek pernyataan 1, 2, sama 3. Artinya, kita cari limit ketika X-nya bergerak menuju tak hingga dari EX ya. EX-nya kan 20X kuadrat min 500. Kita keluarin aja 20-nya. Jadi 20X kuadrat dibagi 20, ini tuh X kuadrat gitu ya. Dikurangi 500 bagi 20, ini 25. Kita bagi dengan X kurang 5. Nah, sekarang kita lihat di sini. 20 kali X kuadrat min 5. Ini kan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini bisa kita faktorin. Kalau ini kita faktorin kan jadi X min 5 kali X plus 5. Gitu. Nanti kita bisa coret yang X min 5 di atas sama X min 5 yang di bawah. Jadi nanti kan kita dapat hasilnya limit ketika X bergerak menuju tak hingga dari fungsi EX ini adalah 20 kali X plus 5. Nah, kalau kita masukin X-nya tak hingga, berarti 20 kali tak hingga ya hasilnya tak hingga kan? Jadi otomatis pernyataan yang pertama, yang kedua itu salah. Yang benar itu adalah pernyataan ketiga. Nah, pernyataan ketiga ini oke, benar. Terus kita cek pernyataan keempat. Jika sistem irigasi otomatis terus berjalan, dengan kata lain, X-nya terus bergerak menuju tak hingga, konsumsi energi listrik akan menjadi tak terbatas. Ya benar ya, kan ini kita udah dapat jawabannya tak hingga. Jadi pernyataan ketiga benar, otomatis pernyataan yang keempat juga benar. Terus kita lihat, saat mendekati menit kelima, konsumsi energi itu akan mendekati 200 watt. Nah, karena X-nya di sini dalam menit, berarti tinggal kita ganti aja X-nya dengan 5 ya. Berarti gimana tuh? Kan kita udah punya di sini limit, berarti X-nya bergerak menuju 5. Gitu ya. Bergerak menuju 5 dari yang udah kita faktorkan tuh tadi 20 kali X plus 5. Jadi ya ini tinggal kita masukin aja. X-nya kita ganti dengan 5 maksudnya. 5 tambah 5, 10. Ini kalau kita hitung hasilnya 200 watt. Ya benar ya. Dia akan mendekati 200 watt. Jadi opsi yang benar di sini adalah opsi yang ketiga, 4, dan 5. Jelas ya? Lanjut, kita cek soal yang ketujuh. Nah, di sini ada soal cerita lagi. Soal ceritanya gini ya, ada Kevin dan Keisha itu mengikuti lomba membuat robot. Nah, fungsi gerak robotnya yang oleh Kevin itu fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 4x. Sementara untuk Keisha ini fungsi gerak robotnya dinyatakan dalam gx ya. Nah, kita diminta buat ngecek pernyataan ini satu-satu. Langsung aja supaya cepat kita notice dulu tanda-tandanya, informasi pentingnya di sini. Yang penting kan fx, terus gx, satu lagi hx ya. Nah, hx-nya itu sama dengan fx plus gx. Kita cek pernyataan yang pertama. Berarti hx di sini sama dengan fx-nya kan 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat tambah 4x. Itu kan fx tambah gx ya. Berarti kita tambahin sama negatif x pangkat 3. Terus negatif 2x kuadrat tambah 6x. Jadi berapa nih? 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3. Hasilnya ya 2x. Jadi x pangkat 3. Terus min 5x kuadrat kurangi 2x kuadrat. Ini jadi minus 7x kuadrat ya harusnya.
ditambah 4x tambah 6x. Berarti ini tambah 10x, jelas. Kan ini 4x tambah 6x, ini jadi 10x. Nah, kita udah dapat nih hx-nya. Cocok nggak sama pernyataan yang pertama? Nah, sama pernyataan yang pertama, ya ini salah ya. Karena di sini kan koefisien x kuadratnya dinyatakan negatif 3, sementara kita dapat di sini negatif 7 gitu. Terus yang B, grafik fungsi hx ini memotong sumbu x di 3 titik berbeda. Nah, berarti kalau misalnya dia memotong sumbu x di 3 titik berbeda, kita mesti cek akar-akarnya di sini ya. Ini kan pangkatnya pangkat 3. Kalau pangkat 3, ini biasanya punya 3 akar, tapi kita nggak tahu akarnya itu ada yang kembar atau enggak. Nah, caranya gimana? Kita cari pembuat nolnya dulu ya. Di sini dari angka paling ujung. Atau x-nya ini kita bisa keluarin aja gini, biar gampang buat ngefaktorinnya. Jadi, ini hx tuh, karena nggak ada konstantanya, kita keluarin x-nya. Yang ini jadi x kuadrat minus 7x tambah 10 gitu. Nah, terus kalau kita faktorin, bagian x kuadrat min 7x tambah 10-nya, ini tuh jadi x min 5 sama x min 2 kan. X min 5, x min 2. Nah, berarti kan hx-nya tuh kayak gini. Dia memotong sumbu x di 3 titik berbeda. Apakah benar? Berarti ini pembuat nolnya kalau x ini 0, kalau x min 5 ini 5, kalau x min 2 ini 2. Jadi titik potong dengan sumbu x itu dicapai ketika hx-nya menuju 0. Nah, berarti titik potongnya di sini 0,0, 0,5, dan 0,0, 5,0, x-nya 5 ya. Hx-nya 0, satu lagi 2,0. Nah, bener nih. Karena kita dapatkan di sini titik potongnya itu ada 3 atau akar-akarnya ada 3. Terus robot akan berhenti saat detik kedua atau detik kelima. Ya, hx ini adalah fungsi geraknya. Kalau misalnya kita dapat akar-akarnya 5 sama 2, membuat si hx itu jadi 0, maka ya tentu akan berhenti. Ya, karena nilai h-nya itu 0. Ini kan detik kelima, ini detik kedua. Berarti pernyataan yang ketiga juga benar, teman-teman. Jadi jelas ya, pernyataan yang benar ini adalah pernyataan nomor 2 sama nomor 3. Oke, sekarang kita cek lagi soal yang ke-8. Soal yang ke-8 diberikan fungsi yang didefinisikan oleh fx sama dengan negatif 3 cos 4x plus 1. Ya. Tentukan benar atau salahnya pernyataan berikut ini. Nah, ini maksudnya fx sama dengan ya. Sama dengan negatif 3 cos 4x tambah 1. Untuk mengecek daerah asal atau domain, kan kita punya fx sama dengan negatif 3 kali cos 4x tambah 1. Nah, x-nya kita bisa masukin dia bilangan real berapa aja gitu. Nah, kalau cos dia bisa negatif, bisa positif. Kalau domainnya kita bisa ganti-ganti nilai x ini sama bilangan berapa aja, nggak apa-apa. Jadi pernyataan 1 ini pasti benar. Nah, kalau misalnya daerah hasil atau range, kita cari nilai minimum sama nilai maksimumnya. Nah, nilai minimum sama maksimum cos, minimum sama maksimum cos itu adalah min 1 kalau minimum, kalau maksimum itu adalah 1. Jadi cos 4x ini akan terletak di antara negatif 1 sampai 1 ya. Sekarang kita cek ya, kalau misalnya cos 4x-nya ini bernilai min 1, maka range-nya berapa tuh? Artinya kita ganti aja di sini nilai cos 4x-nya dengan min 1. Jadi min 3 kali min 1 berapa tuh? Min 3 kali min 1 ditambah 1. Jadi 3 tambah 1 ini 4.
Sekarang kalau cos 4x-nya kita ganti sama 1, berarti min 3 kali 1 tambah 1. Min 3 tambah 1 kan min 2. Lihat, lebih kecil mana? Coba min 2 atau 4? Jelas min 2 kan? Jadi min 2 ini adalah nilai minimum dari fx. Dan 4 ini adalah nilai maksimum dari fx. Ya. Bedain sama yang atas. Kalau yang atas ini, yang min sama max ini adalah minimum dan maksimum dari fungsi cos 4x. Tapi kalau yang biru, ini minimum dan maksimum dari fungsi fx. Nah, artinya nilai y-nya, y atau fungsi fx, dia akan berada di rentang negatif 2 sampai 4 gitu. Dengan kata lain, kita bisa ambil kesimpulan, y atau fx-nya itu akan berada di antara negatif 2 sampai 4 untuk y bilangan real. Jadi pernyataan kedua ini benar ya. Nah, grafik fungsi f tidak pernah memotong sumbu x. Syarat dari suatu grafik memotong x itu adalah fx-nya sama dengan 0. Kita cari ada nggak yang membuat nilai fungsi cos ini 0. Nah, berarti kan fx-nya sama dengan negatif 3 cos 4x tambah 1. Kalau memotong sumbu x artinya y-nya tuh 0. Fx itu sama kayak y ya. Ini tuh 0. Jadi 0 sama dengan negatif 3 cos 4x tambah 1. Satunya pindah ruas ke kiri. Jadi min 1 sama dengan min 3 kali cos 4x gitu. Nah, cos 4x ini nempel sama angka min 3. Berarti min 3-nya nanti pindah ke bawah. Ke bawah min 1 maksudnya. Jadi cos 4x sama dengan 1/3. Ada nggak nilai dari x ini yang membuat nilai cos 4x-nya itu sama dengan 1/3? Ada pastinya ya. Berapa? Arcus cos dari 1/3 atau cos inverse dari 1/3. Ini kan sama dengan 4x ya. Jadi x-nya itu di sini sama dengan cos inverse dari 1/3. Ini kita nulisnya gini aja ya biar lebih rapih. Jadi 4x itu sama dengan cos inverse dari 1/3. X yang bikin dia 0 adalah 1/4 cos inverse dari 1/3. Karena ini kan X-nya nempel sama angka 4. Jadi ini ada juga ya. Grafik fungsi f tidak pernah memotong sumbu x. Kalau tidak pernah, ya dia memotong sumbu x di sini. Jelas dia memotong sumbu x di 1/4 cos inverse 1/3. Jadi pernyataan tidak pernah ini salah. Ya. Jadi opsi yang benar itu pernyataan 1 dan 2, yang salah itu pernyataan 3 ya. Baik, sekarang kita cek soal yang ke-9. Soal yang ke-9. Diketahui prisma dengan alas berbentuk segitiga siku-siku. Tinggi prismanya itu adalah 3x cm. Panjang siku-siku alasnya adalah x plus 1 dan 2x min 2. Berarti kalau kita gambar kayak gini kurang lebih ya. Ini alasnya. Siku-siku alasnya ini adalah 2x plus 2x min 2 dan x plus 1. Sementara yang jadi tinggi prismanya tuh yang ini. Ini tingginya 3x ya. Nah, volume prisma itu adalah 360. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau volumenya 360, volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi gitu. Berarti luas alas itu adalah setengah dikali alasnya itu 2x min 2. Tinggi dari segi alasnya atau tinggi dari segitiga siku-siku adalah x plus 1. Ini jadi kita bisa tulisnya kayak gini ya. 2x min 2 kita keluarin 2-nya. Ini kayak gini. Kali x plus 1. Nah, ini baru luas alas. Luas alas ini jangan lupa kita kali tinggi.
tingginya itu 3x kan. Karena volume itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, ini sama dengan 360. Berarti kita cek ya di sini. X min 1 kali X plus 1 kali 3X sama dengan 360. Jadi kita dapat persamaannya kayak gini ya. Ini X kuadrat min 1. Kalau kita kaliin kan A min B kali A plus B ya. Itu. Kali 3X sama dengan 360. 3X kali X kuadrat ini 3X pangkat 3. Dikurangi 3X sama dengan 360. Nah, kita bagi 3 aja semua ya biar gampang. Ini bagi 3, ini bagi 3, ini bagi 3. Jadi X pangkat 3 dikurangi X sama dengan 120. Nah, kita coba-coba aja X-nya. Biasanya angkanya bulat. Sini kita coba-coba. Misal saya ambil X-nya 5 gitu ya. Kalau X-nya 5, masukin ke sini. 5 pangkat 3 dikurangi 5. 125 kurang 5, 120. Bener nih. Dari hasil coba-coba. Berarti nilai X-nya itu 5. Nah, sekarang kita cek. Tinggi prismanya itu adalah 18. Berarti kita ganti di sini X-nya sama 5 nih. 3 kali 5 itu hasilnya 15, bukan 18. Jadi pernyataan pertama ini salah. Panjang kerangka prisma itu adalah 193. Panjang kerangka prisma berarti kita harus lihat di sini ya, bangun ruang prisma ini kerangkanya pasti kayak gini nanti bentuknya. Nah, kita hitung aja satu-satu ya. Nah, X-nya kita ganti sama 5. Berarti 5 tambah 1 yang ini 6. 2 kali 5, 10. 10 kurang 2 itu 8 ya. Ingat triple Pythagoras. Kalau segitiga siku-siku yang ini 6, ini 8, pasti ini 10. Nah, berarti yang ini juga 6, 8, 10 gitu. Kan alas itu ada 2 ya di sini. Nah, panjang kerangka prismanya itu berapa? Coba kita lihat. 6 tambah 8 tambah 10. Itu 14 tambah 10, 24 ya. Jadi 24 itu ada 2 biji. 24 tambah 24. Terus di sini 3X. 3 kali 5 itu 15. Berarti kalau yang ini 15, yang ini 15 gitu. Ya, ini 15, 15. Terus yang ini 15 juga kan. Jadi ini kita tambahin nih. 24 tambah 24 tambah 45. 48 tambah 45 ini 93 ya. Harusnya 93 cm bukan 193. Jadi pernyataan yang kedua ini salah juga. Nah, kalau luas permukaan prisma, sekarang luas permukaan itu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Berarti kan alasnya berbentuk segitiga siku-siku nih. Kalau kita mau cari luasnya berapa? Alasnya kan 8, tingginya 6. Berarti luas prisma itu 2 kali luas segitiga itu setengah kali 6 kali 8. 2 kali luas alas. Tambah keliling alasnya 6 tambah 8 tambah 10. Itu 24 ya. Kali tinggi prismanya 15. Jadi berapa nih? 48 ditambah 360. Nah, ini luas permukaan prismanya. Jadi 360 tambah 48. Ini 408 cm persegi. Cocok ya sama opsi yang ketiga. Berarti opsi yang ketiga ini benar. Jadi pernyataan yang benar cuma yang nomor 3 aja tuh. Yang luas permukaan prisma. Jelas ya? Sekarang soal yang ke-10. Soal yang ke-10 ini tentang vektor ya. Vektor U ini kita nyatakan aja dalam vektor kolom. 2, 3, negatif 2. Terus vektor V ini A,
negatif 2, dan 4 gitu. Vektor U didot dengan vektor V itu negatif 4. Ingat dot produk kita kalikan unsur yang seletak terus kita jumlahin. 2 kali A itu 2A. Terus 3 kali min 2 itu negatif 6. Terus tambah negatif 2 kali 4 berarti ini min 8. Sama dengan min 4. Jadi 2A min 14 sama dengan min 4. Jadi 2A sama dengan min 14-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 14 kurang 4 tuh. Berapa tuh 14 kurang 4? 10 kan? Oke, berarti kita dapat dong nilai A-nya. Nilai A-nya tuh 5 jadi. Kan 2 kali berapa yang hasilnya 10? Ya, jawabannya 5 gitu. Jadi pernyataan pertama ini benar. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. U tambah V ya. Berarti kalau U tambah V, di sini 2 kita tambahin sama 5. Jadi U tambah V itu sama dengan 2 tambah 5 itu 7. 3 tambah min 2 itu 1. Min 2 tambah 4 itu 2 ya. Jadi 7, 1, 2. Kalau kita nyatain dalam vektor satuan jadi 7i. Tambah 1j atau j aja. Tambah 2k. Sementara pada pernyataan ini negatif 2k, jadi kita harus teliti. Yang ini tuh salah, jadi. Terus pernyataan ketiga, jika komponen J dan K pada vektor V ditukar, vektor V, nah kita tahu kan vektor V-nya tadi setelah kita dapat nilai A-nya, itu adalah 5, min 2, 4. Kalau misalnya komponen J dan K-nya ditukar, berarti jadi gini dong nanti. V yang barunya 5. Ini ditukar nih komponen J sama komponen K-nya. Sini jadi 4. Sini jadi min 2. Terus kita dot produkkan dengan vektor U. Jadi 2, 3, min 2. Ini kita dot produk dengan 5, 4, min 2. Ya. Berarti 2 kali 5 itu 10. Ditambah 3 kali 4 itu 12. Ditambah min 2 kali min 2 itu 4. Jadi 10 tambah 12 tambah 4 itu 26. Bukan negatif 26 ya. Jadi yang ini juga salah. Jadi pernyataan yang benar ini cuma yang nomor 1 aja. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-11. Ya. Ini soal yang ke-11 nih. Harusnya soal yang ke-11. Oke, soal yang ke-11. Segitiga KLM dengan koordinat K. Ini min 1,2. Min 1, min 2. Koordinat L-nya itu 5, min 1. Koordinat M-nya itu 2,3. Nah, ditranslasikan oleh vektor translasi min 2,2. Kalau ditranslasi itu berarti digeser. Ya, berarti kalau kita mau cari bayangannya, tinggal kita tambahin aja semua sama vektor translasinya. Jadi semua tambahin sama negatif 2,2 gitu. Ya, terus kita hitung satu-satu. Nah, ini berarti bayangannya yang ke aksen. Jadi berapa tuh? Min 1 tambah min 2, itu min 3 ya. Min 2 tambah 2 itu 0. Berarti ini benar ya. Ini cocok sama pernyataan pertama. Terus yang L aksen. 5 tambah negatif 2. Ini kan negatif 2 tuh. 5 kurangi 2. Bukan 7 kan, itu 3 ya. Min 1 tambah 2 itu 1. Jadi yang ini kan salah. Di X-nya salah nih. Jadi ini salah. Terus yang M. 2 tambah min 2 itu 0, 3 tambah 2 itu 5. Nah, yang ini benar. Ya. Jadi opsi yang tepatnya di sini adalah 1 dan 3. Oke, sekarang kita lihat soal yang ke-12. Di sini dikasih tahu matriks B dan matriks C. Kemudian ada persamaan matriks A plus B inverse kali C sama dengan B inverse.
Nah, kita diminta untuk menentukan matriks A. Nah, sebenarnya ini agak repot kalau kita masukin satu-satu ya. Jadi, supaya gampang, kita gunakan sifat perkalian matriks. Misalnya kita punya matriks P dikalikan dengan matriks X. Itu sama dengan Q. Sebelumnya tadi kita udah bahas juga ya soal yang setipe kayak gini. Maka matriks X-nya ini langsung bakal bisa kita ganti dengan P inverse kali Q. Ya, itu teorinya kayak gitu. Nah, di sini matriks A plus B inverse akan bertindak sebagai matriks P. Matriks C-nya bertindak sebagai X, dan B inverse-nya ini bertindak sebagai Q. Jadi, yang jadi matriks P itu kan A plus B inverse. Kita inverse lagi. Jadi, kita bisa tulisnya kayak gini nih. Matriks C-nya itu kan jadi X ya. Berarti, ini kita tulisnya C sama dengan P inverse. Berarti, ya matriks P-nya kan A plus B inverse. Nah, kita inverse lagi gitu. Kalikan dengan matriks Q. Matriks Q itu B inverse. Nah, jadi matriks C ini kalau inverse ketemu inverse, ya jadi matriks asalnya ya. Jadi A plus B. Nanti kita kalikan dengan B inverse. Gitu. Nah, yang ditanyakan di sini matriks A ya. Matriks A itu berarti ini bisa kita operasiin dulu aja. Jadi C sama dengan A kali B inverse ditambah B kali B inverse. Nah, yang ini berarti akan jadi matriks identitas. Jadi di sini A kali B inverse itu sama dengan C kurangi I gitu ya. Nah, berarti sekarang yang ditanya matriks A-nya. Kalau matriks A-nya berarti kita kalikan masing-masing ruas dengan B inverse aja di sini. Jadi A kali B inverse. Nah, ini kalau kita kalikan dengan B kan jadi matriks identitas, ya nggak? Nah, gitu. Tapi kita kalinya di sebelah kanan. Jadi matriks C kurang I ini kita kali juga di sebelah kanan dengan matriks B. Sehingga nanti matriks ini jadi hilang nih, jadi matriks identitas gitu. Jadi kita langsung bisa hitung matriks A ini sama dengan matriks C kurangi I dikali matriks B ya. Nah, matriks C-nya berapa nih? 1, 3, 2, 5. Kita hitung aja dulu ya. Jadi A di sini sama dengan matriks C itu 1, 3, 2, 5 dikurangi matriks I itu 1, 0, 0, 1. Nah, ini kita hitung dulu C kurang I-nya. Nanti baru kita kaliin sama matriks B ya. Ini kita geser aja ke sebelah sini biar cukup tempatnya. Kali matriks B-nya itu 2, 4, 1, 3 gitu. Jadi matriks A di sini sama dengan 1 kurang 1 itu 0. 3 kurang 0, 3. Ya, ini kurang ini. Terus 2 kurang 0 itu 2. Terakhir 5 kurang 1 itu 4 ya. Baru terakhir kita kaliin sama matriks B-nya 2, 4, 1, 3 gitu. Nah, ini kita buat baris kalikan dengan kolom. Jadi matriks A-nya di sini sama dengan 0 kali 2 itu 2 ya, ditambah 0 kali 2 0. Sorry, tambah 3 kali 1. 0 tambah 3 ya 3 gitu. Ya udah jelas yang depannya 3 pasti ya jawabannya di sini yang A gitu. Tapi kita buktiin aja ya. 0 kali 4 itu 0. Ditambah 3 kali 3 itu 9. Terus 2 kali 2 itu 4.
4 tambah 4 itu 8. Terakhir yang ini, 2 kali 4 itu 8. Ditambah 4 kali 3, jadi 8 tambah 12 itu 20. Nah, cocok ya sama opsi yang A tuh. Jadi jelas jawabannya itu yang 39820, itu yang A. Nah, kita lihat soal berikutnya. Soal yang ke-13. Limit X menuju 0 dari 2X kuadrat tan kuadrat 2X. Nah, ini bisa kita urai aja jadi kayak gini ya. Limit X menuju 0, 2 kali X per tan 4X kali tan 4X. Nah, yang ini kan jadi 1/4 nih. Karena X sama tan dibagi tan 4X jadi 1/4. Jadi, ini bisa langsung kita tulis kayak gini. 2 kali 1/4 kali 1/4. Nah, ini kita coret 2 sama 4-nya. Ini jadi 2. Jadi, setengah kali 1/4 ya 1/8. Opsi yang tepat di sini yang E. Lanjut lagi soal yang ke-14. Soal yang ke-14 modelnya masih sama kayak tadi. Jadi ini limit, tulis limit X menuju 0, sin pangkat 3 2X, berarti sin 2X kita tulis sebanyak 3 kali. Gitu ya. Dibagi tan setengah X kita tulis sebanyak 3 kali. Kayak gini. Nah, berarti di sini kan 2X, sin 2X dibagi tan setengah X itu 2 kali 2 gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis gini, 2 kali 2 kali 2, yang setengah di bawah itu semua naik ke atas. Jadi ada 3 biji kan, yang di bawah tuh tan setengah X-nya. Jadi nanti bakal naik tuh setengah ke bawah tuh jadi 2 kali 2 kali 2. Ada berapa biji nih 2-nya? Ada 6 kan? Ya berarti jawabannya jelas di sini sama dengan 2 pangkat 6. Jadi opsi yang tepat di sini yang D. Soal yang ke-15. Nah, limit X menuju 0 dari X plus tan 3X min sin 2X per 5X min sin 5X plus tan 3X. Coba ya, ini kita kalikan aja pembilang dan penyebutnya dengan 1/X masing-masing. Ya. Ini gini. Atau kalau mau pakai cara cepat juga nggak apa-apa ya. Karena kan TKA itu waktunya singkat. Ini kita kali sama 1/X masing-masing aja. Atas bawah gitu. Sama aja kayak kita kali 1 gitu. Jadi X kali 1/X itu kan 1. Tan 3X per X itu 3. Sin 2X per X itu 2. Dibagi 5. 5X per X kan 5 ya. Sin 5X per X itu 5. Tan 3X per X itu 3. Jadi 1 tambah 3, 4. 4 kurang 2, itu 2 ya. Per yang bawah 0 tambah 3, jadi 3 ya. Jadi ini jawabannya 2/3. Nah, soal yang 16, di sini kita punya 30 log 3 sama dengan A dan 30 log 5 sama dengan B. Maka 30 log 4 itu berapa? Nah, kita harus bisa mengkonstruksi 4 dari 3 dan 5. Gimana tuh caranya? Nah, berarti 4 ini kita buat jadi 2 pangkat 2. Jadi kita bisa tulis bentuk logaritmanya gini ya. Ini kalau ada pangkat, pangkatnya pindah ke depan. Jadi 2, gitu ya. Kali 30 log 2. Dan 2 yang ini, mesti kita konstruksi. Karena di sini kan kita nggak punya 2. Kita cuma punya 3 sama 5, gitu ya. Berarti ini kita buat. Dari mana nih si 2 ini? Dari 10 bagi 5 tentunya.
Jadi nanti teman-teman bisa tulis ini tuh 2 kali 30 log 10 dikurangi 30 log 5. Gitu. Bentuknya jadi lebih sederhana gini ya. Nah, jadi 2 kali 30 log 10. Di sini kita bisa buat ini jadi 2 kali 30 log. Berapa nih ya? 10 kita dapat 30. 30 bagi 3. 30 bagi 3 bisa ya. Jadi 2 kali 30 log 10 tuh ini kita buat juga jadi 30 bagi 3. Kenapa kita harus buat jadi gini sih? Ya supaya kita punya jawaban sesuai dengan data-data yang diketahui gitu. Jadi 30 log 30 per 3 ini tuh sama aja kayak 30 log 30 dikurangi 30 log 3 gitu. Dikurangi 30 log 5. Nah, 30 log 30 karena basis dan numerusnya ini sama, ini tuh pasti bakal jadi 1. Jadi 2 kali 1 gitu ya. Dikurangi 30 log 3. Nah, ini 30 log 3 kan ini sesuai dengan data yang kita punya nih. Ini A tuh. Berarti ini 2 kali 1 kurang A dikurangi 30 log 5. Yang ini itu adalah B ya. Yang ini kan dikasih tahu 30 log 5-nya tuh B. Jadi 2 kali 1 kurang A kurang B. Ada nggak jawabannya? Oh, ini ada nih ya. Yang B. Soal yang ke-17. Nah, persamaan garis yang sejajar dengan X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Dan membagi lingkaran yang ini menjadi 2 bagian yang sama adalah berapa? Nah, di sini kita misalnya punya lingkaran gitu ya. Nah, punya lingkaran, kita harus cari dulu pusatnya. Kalau membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama, itu tuh berarti ya harus lewat pusatnya. Karena ini ngebagi lingkarannya jadi 2 segmen yang sama. Nah, pusatnya di mana nih? Ingat, pusat itu setengah ya dari koefisien X min setengah A, min setengah B. Ini rumus pusat kan? Di mana A sama B-nya itu adalah koefisien X dan koefisien Y. Jadi pusatnya min setengah kali min 8 itu 4. Kemudian min setengah kali 6 itu min 3. Nah, ini pusatnya negatif 4, negatif 3 nih. Ya. Berarti kita harus cari persamaan garis yang sejajar sama X plus 2Y min 5. Kalau sejajar sama X plus 2Y min 5, berarti kita cari dulu gradiennya ya. X tambah 2Y min 5. Jadi ini kan sama aja kayak 2Y sama dengan 5 min X. Atau kita tulisnya min X tambah 5. Jadi Y sama dengan, kita bagi 2 masing-masing ruas. Ini tuh jadi min setengah X tambah 5 per 2. Nah, si garis itu ya, kita nggak tahu garisnya gimana. Dia punya gradien. Gradiennya ya, misalnya ini garis G gitu ya. Ini gradiennya tuh koefisien X-nya. Nah, ini gradiennya M. Nah, sejajar sama garis yang membagi lingkaran itu sama garis. Misalnya kita bilang aja di ini garis H gitu ya. Kalau sejajar, berarti ya garis G sama garis H itu sama gitu. Jadi garis G sama garis H itu sama. Sama-sama min setengah. Dan harus lewat si titik pusat ini. Persamaan garis itu rumusnya kan Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. Coba kita substitusi ini ke persamaan garis yang ini. Berarti yang jadi X1-nya tuh yang 4, yang jadi Y1-nya itu yang negatif 3 gitu. Jadi Y dikurangi Y1,
Y minus 3 jadi Y plus 3. Ini tuh sama dengan min setengah kali X dikurangi X1-nya tuh 4 ya. Kita kali 2 aja masing-masing ruas gitu ya. Y 2Y tambah 3 sama dengan min 1 ya. Min 1 kali X. Ini harusnya 2Y tambah 6. Sama dengan min 1 kali X tuh min X. Min 1 kali min 4 itu plus 4 ya. Berarti di sini X min X-nya pindah ruas aja ke sebelah kiri. Jadi X ditambah 2Y. 4-nya juga ini pindah ruas ke kiri ya. 4 ini. Jadi minus 4. 6 kurang 4 ya 2 ya. Sama dengan 0. Nah, ada nggak jawabannya? X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini ada ya. Yang A, itu jawabannya jelas. Ya, ini persamaan garisnya. Berarti X plus 2Y plus 2 sama dengan 0. Soal yang ke-18. Diketahui fx sama dengan, ini kita tulis ulang aja fungsinya ya. Akar 2 cos 3x plus 1. Nah, kalau fungsi kosinus, berapapun sudutnya, nilai maksimumnya tuh 1. Nilai minimumnya itu min 1 ya. Nah, sekarang kita lihat coba ya kalau misalnya cos 3x-nya itu bernilai min 1. Artinya kita ganti sama min 1. Jadi gimana tuh? Jadi akar 2 kali min 1, ya min akar 2 kan? Tambah 1. Berarti 1 min akar 2, ini F yang minimumnya. Fx minimum. Karena 1 min akar 2. Satu lagi yang maksimumnya berarti cos 3x-nya kita ganti sama 1 ya jadi akar 2 kan. Akar 2 tambah 1. Nah, ini fx yang maksimumnya. Nah, berarti ini P, yang ini Q. Nah, P kuadrat tambah Q kuadrat gimana tuh? Ya, berarti kalau P kuadrat tambah Q kuadrat, yang ini aja kita kuadratin ya. Atau ini mau kita buat jadi P tambah Q pangkat 2 gitu ya. Dikurangi 2PQ juga nggak apa-apa. Berarti P-nya kan 1 min akar 2. Tambah Q-nya 1 plus akar 2. Jangan lupa dikuadratin. Dikurangi 2 dikali 1 plus akar 2. Kali 1 min akar 2 gitu. Nah, ini min akar 2 tambah akar 2 habis. 1 tambah 1, 2 ya. 2 dikuadratin itu 4. Nah, ini kan bentuk A plus B kali A min B. Jadi yang ini nanti jadi A kuadrat min B kuadrat. A-nya itu 1, dikuadratin ya 1 ya. Kurangi 2 gitu. 1 kurangi 2 kan min 1. Berarti min 2 kali min 1. Ini sama dengan 4 tambah 2. 4 tambah 2 berapa? 6. Oke ya. Jadi jawabannya ada ini yang E. Jelas ya? Soal yang ke-19. Nah, fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah, nah, sekarang untuk menentukan ini grafik apa, kita lihat ya di pilihannya. Semuanya ini fungsi sinus. Nah, kalau fungsi sinus kita harus tahu dulu di sini yang namanya amplitudo. Nah, amplitudonya kalau teman-teman lihat ini jarak dari titik kesetimbangannya, dari titik kesetimbangannya kan 0 sampai 2. Berarti amplitudonya itu pasti 2. Nah, kalau amplitudonya 2 berarti koefisien sinusnya itu mesti 2. Ya, selain 2 itu berarti bukan jawabannya. Jadi opsi yang udah jelas pasti salah itu yang B sama yang D. Sekarang kita cek. Kita cek dengan cara menguji titik. Jadi biar nggak terlalu banyak yang diingat, kita coba-coba titik-titiknya. Yang penting teman-teman tahu ini tuh sumbu X, ini sumbu Y, dan titik X, Y-nya itu nggak kebalik. Ingat, di sini Fx itu sama dengan Y, dan
kita masukin X sama Y-nya nggak kebalik. Kita ambil satu titik. Misalnya titik yang ini nih, pi per 2. Pi per 2 itu letaknya di sumbu X. Artinya ini adalah titik pi per 2, 0. X-nya pi per 2, Y-nya itu 0. Nah, kita masukin nih ke pilihan. Kalau X-nya pi per 2, maka Fx atau Y-nya itu mesti 0. Sekarang kita cek pernyataan yang A. Fx sama dengan 2 sin dalam kurung X min pi per 2. Fx-nya berarti kita ganti sama Y. Y-nya itu kan 0. 0 apakah sama dengan 2 kali sin pi per 2 kurang pi per 2? Pi per 2 kurang pi per 2 kan 0. Sin 0 tuh 0. Nah, kebetulan jawabannya sama nih, 0 sama dengan 0. Kita keep dulu, kita tandain. Sekarang opsi yang C. 2 sin dalam kurung X tambah pi per 2. X tambah pi per 2 berarti kita masukin di sini Y-nya itu 0 sama dengan 2 kali sin pi per 2 tambah pi per 2 itu pi ya. Sin pi juga 0. Kita keep dulu yang ini. Terus kita masukin lagi ke pilihan yang E. Tadi Fx itu kita ganti sama Y. Ini sama dengan 2 kali sin 2 kali X. X-nya itu adalah pi per 2 ya. Jadi 2 kali pi per 2 itu pi ditambah pi per 2. Nah, sin 3 pi per 2 itu kan min 1. Ya nggak? Min 1. Min 1 kali 2 itu minus 2. Minus 2 kan nggak sama-sama 0. Jadi pilihan yang E udah gugur. Nah, sekarang kita tinggal cek pilihan yang mana nih. Antara A, kalau nggak C. Kita bisa pakai titik yang lainnya. Ya. Kita pakai titik yang gampang dulu deh di sini. Kalau misalnya X-nya 0, berarti Y-nya 2. Kita ambil titik yang mana tuh? 0,2. Yang ini nih. Nah, sekarang kita masukin ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kita coba lagi ke pilihan pertama. Berarti Y-nya kita ganti 2. Sama dengan 2 sin 0 kurang pi per 2 itu negatif pi per 2. Sin negatif pi per 2, sin min 90, itu min 1. Min 1 kali 2, min 2. Jadi jelas ini pasti nggak sama. Karena 2 tidak sama dengan min 2. Udah pasti. Yang A salah, dan yang tersisa itu cuma pilihan C. Pasti jawabannya yang C di sini. Kalau nggak percaya, kita buktiin pakai titik 0,2 yang ini ya. Titik 0,2, sorry, itu letaknya di atas, itu di puncak. Nah, sekarang coba kita masukin Y-nya 2 ke Fx. Sama dengan 2 sin 0 tambah pi per 2, berarti ini pi per 2 gitu. Sin pi per 2 itu adalah 1. Jadi 2 sama dengan 2 kali 1 ya 2. Cocok kan? Nah, udah pasti jawabannya yang C. Jelas ya? Ini jawabannya yang C. Kita tandain. Soal yang ke-20. Nah, tentukan luas daerah yang diarsir dari gambar berikut ini. Nah, ini ada 2 buah bangun datar, segitiga sama lingkaran. Nah, kita udah tahu kan luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 20, tingginya 12. Berarti di sini langsung luas segitiganya itu setengah kali alasnya 20, tingginya 12. Kalau kita hitung ini 10 kali 12 itu 120. Dan luas lingkaran ini adalah pi kali R kuadrat. Berarti tinggal pi dikali 5 dikuadratin ya 25 ya. Kali 5 kuadrat ini sama dengan 25 pi. Berarti luas arsirannya tinggal kita kurangin aja. Luas besar dikurangi luas kecil. Berarti luas segitiga 120 dikurangi 25 pi. Nah, berarti kita hitung dulu nih 25 pi berarti 3,14 kali 25 ya.
Nah, ini kalau kita hitung berapa nih? 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. Ini 5, gitu ya. Terus, ini 6, 2, 8. Jadi, 0, 5, 8, 78,5 ya. 78,5. Jadi, 120 dikurangi 78,5. Pasti yang belakangnya 5 tuh. Ya, hasilnya ini adalah 41,5. Jelas ya? 41,5 berarti jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.